Halo, jumpa lagi sahabat Karel Klong Official sekalian di channel kebanggaan kita, Karel Klong Official. Sahabat Karel Klong Official sekalian, pada kesempatan kali ini kita terpaksa harus membahas ya terkait dengan ya boleh dikatakan kesedihan ya, atau memang Indonesia sedang berduka. Kenapa? Karena FIFA baru saja membatalkan ya, mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 ya, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang, tetapi pada akhirnya Indonesia dibatalkan ya, tidak menjadi tuan rumah. Dan saya kira ini menjadi satu pukulan berat ya buat kita ya, pencinta sepak bola tanah air yang sedang menggebu-gebu ya, punya impian besar, punya cita-cita dan harapan besar supaya pemain-pemain kita atau tim nasional kita itu mengalami kenaikan level lah ya. Jadi mereka mampu untuk bisa bertarung ya, atau bisa bersaing di kompetisi-kompetisi internasional. Keterpilihan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 ini saya kira tidak segampang membalikan telapak tangan. Saya kira bukan proses yang mudah, tetapi Indonesia itu melalui tahapan proses yang sulit ya, boleh dikatakan, karena dia harus bersaing dengan beberapa negara yang luar biasa. Pada akhirnya Indonesia itu kan mengalahkan Brasil dan Peru ya di keputusan terakhir ya. Akhirnya FIFA memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah. Tapi sayang sekali ya, keputusan yang memberikan keuntungan besar buat kita ini akhirnya disia-siakan oleh kita sendiri ya. Konflik-konflik yang sebenarnya boleh dikatakan ya, saya menilai bahwa sebenarnya kurang bijaksana ya, karena kita pembatalan ini bukan karena sesuatu yang luar biasa ya, tetapi ya saya boleh katakan ini hanya keseleo dari kita sendiri, akhirnya membuat kita sendiri yang rugi ya. FIFA akhirnya memutuskan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah dibatalkan. Nah, sahabat Karel Klong Official sekalian, dalam konteks berita pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah ini, saya kira ada dua figur yang menjadi sorotan publik ya. Walaupun peristiwa penolakan tim Israel ini tidak hanya dilakukan oleh dua figur ini, tapi ada dua figur yang disoroti di sini adalah Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan kalau menurut saya porsi Ganjar Pranowo itu justru lebih tinggi dari ya. Kenapa demikian? Karena Ganjar Pranowo ini kan ada irisan juga dengan politik Pilpres 2024 ya. Jadi pernyataan dia menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia itu menurut netizen itu adalah sebagai salah satu penyebab juga yang mengakibatkan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi ketika berita pembatalan ini dipublikasikan, maka netizen langsung memberikan serangan ya kepada Ganjar Pranowo ya. Mungkin kita saksikan dulu ya cuplikan pernyataan Ganjar Pranowo seperti berikut ini. Kalau boleh, kalau mau nyerang, seranglah Ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Pak Gup masih tetap sikap yang sama dengan Israel. Kenapa? Soal Israel ini bukan sama. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya. Jadi tinggal dilakukan lobby-lobby saja, dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu ya. Ya, jadi memang demikian. Jadi karena Ganjar Pranowo ini adalah salah satu sosok yang
tidak hanya sebagai gubernur, tapi nama dia juga disebut sebagai capres, ya wajar-wajar saja ya kalau dia dirujak oleh netizen ya. Jadi menurut saya pernyataan Ganjar ini, ya Ganjar mengatakan bahwa dia mengikuti satu garis dengan politik perjuangan partainya, yaitu PD Perjuangan ya. Tetapi di sisi lain ya menurut saya bahwa pernyataan dia ini justru merugikan dia sendiri sebagai seorang politisi ya. Karena kita tahu bahwa sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang diminati oleh sebagian besar penduduk di muka bumi ini. Dan lagi-lagi Indonesia mendapat kesempatan emas menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. Ini kesempatan emas. Tetapi pernyataan Ganjar Pranowo ini menjadi salah satu bagian yang mengecewakan banyak orang, dan terlebih khusus adalah generasi milenial ya. Jangan salah, generasi milenial ini di Pilpres 2024 ini menjadi penentu juga. Dan untuk kalau bicara soal sepak bola ini, saya kira itu menjadi kecintaan generasi milenial. Jadi ketika FIFA memutuskan bahwa Indonesia gagal menjadi tuan rumah, ya tentu generasi milenial itu akan menilai bahwa pernyataan sikap jadi dari Ganjar Pranowo itu adalah merupakan salah satu penyebab batalnya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 ya. Oke, sahabat Karel Kong Official sekalian, peristiwa berita pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah ini ya, di satu sisi merugikan Ganjar Pranowo ya, karena Ganjar Pranowo mengeluarkan pernyataan yang kontra. Tetapi kalau di sisi lain kita melihat bahwa pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 ini menguntungkan Prabowo Subianto. Ya, kenapa demikian ya? Oke, sahabat Karel Kong Official sekalian. Jadi memang selama ini kan kedua sosok ini kan sedang dipadukan ya, dipadukan atau ada skenario untuk menyatukan kedua tokoh ini. Ya, lalu yang berikut, kedua tokoh ini juga berada di belakang Jokowi. Mereka ini adalah barisan pendukung Jokowi, sehingga saya kira pemilih atau pendukung Ganjar Pranowo saat ini itu dengan pendukung Prabowo ini satu irisan ya. Jadi ketika Ganjar mengalami kesleo semacam ini ya, saya kira pendukung konstituennya itu akan tidak lain dan tidak bukan mereka akan lari ke Prabowo Subianto ya, karena mereka masih satu irisan ya. Kalau kita lihat ya, kita amati di media sosial ya, itu memang netizen mengatakan demikian. Jadi ketika mereka menyatakan kekesalan dengan keputusan pernyataan Ganjar Pranowo ini, mereka langsung memutuskan bahwa mereka akan mendukung Prabowo di Pilpres 2024 ya. Itu satu soal ya. Lalu soal yang lain adalah kalau bicara soal sepak bola itu, saya kira Prabowo Subianto ini memiliki histori yang bagus ya, histori yang baik ya. Jadi ternyata Prabowo ini pada suatu kesempatan itu memberikan motivasi, memberikan semangat, dan Prabowo ini punya cita-cita besar untuk mengangkat persepak bolaan di negeri ini. Dia ingin supaya suatu waktu Indonesia masuk Piala Dunia Senior ya. Kita coba ikuti cuplikan pernyataan Prabowo Subianto seperti berikut ini. Dan yang juara pertama kita akan kirim ke luar negeri untuk 1 bulan berlatih dan bertanding di luar negeri. Saya sudah kontak dengan Akademi Sepak Bola salah satu yang terbaik di dunia, dan kita sedang atur yang juara pertandingan ini kita titip di situ. Iya, jadi ini pernyataan Prabowo Subianto ini ya, jadi kalau dalam konteks hari ini ya, publik tentu akan membandingkan
antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo, ya mereka akan tentu akan lebih memilih Prabowo Subianto, apalagi pencinta sepak bola nasional. Mereka tahu bahwa pemimpin mana yang punya visi besar untuk membangun, membesarkan persepak bolaan di negara ini. Nah, dari titik itu ya saya kira dalam peristiwa ini Prabowo diuntungkan dan Ganjar tentu mengalami kerugian yang luar biasa. Dan yang berikut adalah sahabat Karya Klong Official sekalian, saya kira pernyataan Presiden Joko Widodo juga ya kalau kita cermat itu memang pernyataan Jokowi ini ya bisa beda-beda juga ya sama apa yang dikatakan oleh politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juga Ganjar Pranowo sendiri, ya. Jadi Ganjar Pranowo menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia karena memang menurut Ganjar Pranowo politik luar negeri Indonesia mengatakan demikian, ya, konstitusi kita mengatakan demikian. Jadi kita harus tegas, ya, menjalankan konstitusi, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh presiden ya dalam sebuah pidato, dia mengatakan bahwa memang dukungan Indonesia terhadap Palestina untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, yang berdaulat itu tidak bisa diragukan lagi. Indonesia memberikan dukungan yang kokoh, yang bulat untuk Palestina. Tapi kalau bicara soal sepak bola, ini FIFA punya aturan sendiri. FIFA punya konstitusi sendiri yang harus dipatuhi, yang harus diikuti oleh anggota-anggotanya. Jadi menurut Presiden Joko Widodo ya kita sebaiknya tidak boleh mencampur adukan antara politik dengan sepak bola atau politik dengan olahraga-olahraga yang lain, ya. Nah, kita saksikan cuplikan pernyataan Presiden Joko Widodo. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Ya, oke. Ya, jadi itulah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menghendaki supaya kita jangan mencampur adukan antara politik dengan sepak bola atau politik dengan olahraga, ya. Oke, sahabat Karya Klong Official sekalian, semoga FIFA sudah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 dan kita berharap semoga tidak ada sanksi-sanksi lanjutan, ya. Karena kalau misalnya ada sanksi-sanksi lanjutan, ya saya kira ada sekian anak bangsa, ada sekian generasi muda yang punya mimpi besar, yang punya harapan besar untuk menjadi pemain bola kaki yang hebat, ya, untuk bisa bertarung di kancah internasional, ya akan terkubur, ya. Jadi kita berharap semoga tidak ada sanksi-sanksi lanjutan dari FIFA untuk sepak bola nasional kita. Oke, sahabat Karya Klong Official sekalian, itulah sedikit ulasan singkat dari saya, ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Mantap.